Bab 1161. Masih gemetar, Luke buru-buru menghapus video pengawasan. Dia tidak bisa membiarkan mereka ada. Mereka akan menjadi masa lalunya yang kelam. Beberapa pekerja yang bertugas mengawasi tidak curiga. Mereka tersenyum pada Luke, berkata, "Manajer Perry, apakah Anda berhasil tadi malam? Anda menghapus video lagi. Ingatlah untuk membiarkan kami bersaudara bersenang-senang dengan wanita cantik itu lain kali." Tamparan. Sampah. Luke menamparkan pekerja yang tadi berbicara. Dia masih gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia mengingat adegan di pagi hari, dia akan segera menggigil di sekujur tubuhnya dan keinginan untuk bunuh diri tiba-tiba. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tidak bisa membiarkan ini berlalu. Dia harus membalas terhadap Harvey. Selain itu, ini harus dilakukan sesegera mungkin. Begitu Harvey keluar dari resor, Luke tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah berunding untuk beberapa waktu, Luke melambaikan tangannya dan membawa beberapa penjaga keamanan ke restoran di luar. "Tuan, tolong ikut kami," kata Luke, melotot dingin pada Harvey. Mandy tercengang. "Dosen Perry, apa yang dilakukan suamiku? Kenapa dia harus pergi denganmu?" Luke menjawab dengan dingin. "Tadi malam, seorang tamu wanita mengatakan bahwa seseorang mengintip keluar kamarnya. Saya baru saja memeriksa videonya. Itu suamimu, Harvey." Luke segera menuduh Harvey melakukan kejahatan. Tidak masalah apakah ini benar atau sebaliknya. Saat ini, dia harus membawa Harvey pergi dan menghajarnya terlebih dahulu. Mandy tercengang. Dia berdiri dan berkata, "Dosen Perry, pasti ada kesalahan. Suamiku bukan orang seperti itu." Luke menggeram dengan dingin. "Minggir. Apakah menurutmu memberitahuku bahwa dia orang seperti itu akan berguna? Aku punya bukti di tangan. Mandy, aku memperingatkanmu. Kau harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Jika tidak, aku bisa mengirim suamimu yang menumpang ini ke polisi." Luke mendapat ide. Dia mulai memangsa Mandy lagi. "Pergi dan bawa dia pergi. Kita harus berurusan dengan mereka yang mempengaruhi bisnis resor kita." Atas perintah Luke, semua penjaga keamanan bersiap untuk pergi. Mereka bersiap untuk menyeret Harvey pergi. "Luke, apa yang kau lakukan pagi-pagi begini? Apakah kau mencoba untuk menyakiti tamu itu?" Saat itu, suara dingin yang mencerminkan sikap superior bergema. Luke terkejut. Dia buru-buru berbalik, mengangguk, dan membungkuk. "Tuan Nicewell, mengapa Anda di sini?" Pendatang baru adalah Zeno Nicewell dari Nicewells. Dia bertanggung jawab atas area ini. Zeno berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Nicewell telah memberikan resor pesona. Aku datang untuk menyelesaikan prosedur transfer." "Apa? Berikan." Luke bingung. Mandy, yang berada di samping, tercengang. Dia tanpa sadar melirik Harvey. Dia pasti bercanda. Mandy berasumsi Harvey hanya berakting saat menelepon Sane Nicewell kemarin. Ternyata benar. Zeno menambahkan dengan sungguh-sungguh. "Ya, aku sudah menyiapkan dokumen tadi malam. Tapi karena Tuan York harus istirahat, saya malah datang ke sini pagi-pagi sekali." Zeno dulunya bertanggung jawab atas keluarga Nicewell di Niumhi. Berkat Harvey, dia diakui oleh Sane Nicewell dan dipindahkan ke Bakwood. Secara alami, Sane akan membiarkan Zeno mengurus masalah kali ini. "Tuan York." Mandy angkat bicara. Luke sama terkejutnya. "Tuan York? Tuan York yang mana?" Saat ini, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak benar. Bab 1162. Zeno tersenyum. "Dia tepat di depan kita." Saat dia berbicara, dia mendekati Harvey dan membungkuk pada sudut 90 derajat. "Tuan York. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu di Niumhi. Kepala telah menginstruksikan kemarin bahwa saya secara pribadi harus menyerahkan kontrak kepada Anda. Resor ini akan menjadi milik Anda selama Anda menandatangani kontrak." Retakan. Zeno berbicara dengan ringan, tetapi di telinga Luke, kata-kata Zeno setara dengan guntur yang menyambar di hari yang cerah. Pada saat yang sama,
Luke merasa dia akan mengalami kehancuran. Itu dia. Ini benar-benar dia. Pria itu meminta keluarga Naiswell untuk memberinya resor ini tadi malam. Itu hanya panggilan telepon. Namun Zeno dari Naiswell yang berpengaruh bergegas untuk memberinya kontrak pagi ini. Ini. Bukankah ini terlalu dramatis? Bahkan serial TV tidak difilmkan dengan cara ini. Bukankah dia pria simpanan? Bagaimana bisa pecundang seperti dia mendapatkan kehormatan seperti itu? Mandy juga terkejut. Meskipun dia sadar bahwa Harvey mengenal Sunny Naiswell, dan keduanya bahkan pernah bertemu beberapa kali di masa lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Naiswell akan melakukan kebaikan ini kepada Harvey. Dia menatap Harvey, penuh keterkejutan. Harvey tersenyum. Kontrak akan ditandatangani oleh istriku, dan itu akan ditransfer ke namanya. Satu hal lagi. Aku memiliki keputusan akhir di resor ini sekarang kan? Ya. Zeno menjawab dengan hormat. Lalu orang-orang ini semua berada di bawah kendaliku kan? Harvey melirik penjaga keamanan. Tentu saja. Anda harus membayar gaji mereka. Anda juga bisa memecat mereka hanya dengan satu kata. Saya dapat menjamin bahwa mereka akan berada di daftar hitam industri dan tidak akan pernah menemukan pekerjaan selama Anda berbicara. Zeno tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bijaksana dan tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Luar biasa. Harvey menyesap kopi dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, katakan padaku. Siapa yang pergi memata-matai tamu wanita tadi malam? Mendengar kata-katanya, penjaga keamanan bertukar pandang. Mereka biasanya bertindak di bawah paksaan Luke. Saat ini, mereka mempertahankan ketakutan yang mereka miliki terhadap Luke. Dalam kasus Harvey, mereka masih tidak bisa menerima tuan baru ini. Zeno sepertinya menyadari hal ini. Dia menuntut dengan dingin. Katakan yang sebenarnya. Tidak peduli siapa yang mengancammu, keluarga Naiswell bisa melindungimu selama kamu mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika kau menganiaya orang yang tidak bersalah, kau akan tahu konsekuensinya. Sekelompok penjaga keamanan gemetar. Dengan sangat cepat, Kapten Keamanan berseru. Tuan Naiswell, ini bukan salah kami. Ini Luke Perry. Dia menginstruksikan kami untuk secara tidak benar menuduh Tuan York dan membawa Tuan York pergi. Selain memukuli Tuan York, dia berencana menggunakan Tuan York untuk mengancam Nona Zimmer karena motif tersembunyinya. Tuan Naiswell, saya ingin melaporkan Luke Perry. Pria ini selalu melecehkan para pelayan secara seksual menggunakan statusnya sebagai manajer umum resor. Dia sering membius tamu wanita dan menyelinap ke kamar mereka di tengah malam. Di masa lalu, kami menyerah pada paksaannya dan tidak berani berbicara. Tapi kami punya bukti. Kami memiliki salinan beberapa video pengawasan. Kami tahu bahwa cepat atau lambat, semua ini akan ketahuan. Penjaga keamanan datang bersih dan mengakui semuanya dengan jujur. Apa? Zeno terperangah. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu di depan Naiswell. Bab 1163. Zeno segera mengerti mengapa Luke membidik Harvey. Saat ini, Luke sedang mandi di genangan keringatnya. Untungnya, Mandy ternyata baik-baik saja. Kalau tidak, seluruh Naiswell akan kalah dengan Luke hanya untuk masalah ini saja. Gedebuk. Luke langsung berlutut di tanah. Dia tahu dia selesai. Dia berlutut dan melolong. Aku salah. Aku salah. Tuan York, Mandy, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mandy menatap Luke seolah-olah dia sedang melihat sampah. Bagi wanita, orang-orang seperti itu adalah sampah. Harvey juga tampak acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa. Namun, kebisuannya tidak berarti bahwa dia akan membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Zeno menambahkan dengan dingin. Datang dan patahkan anggota tubuhnya. Lalu bawa dia ke polisi dan biarkan dia menjelaskannya sendiri. Kemudian, Luke diseret oleh beberapa penjaga keamanan. Yang menunggunya adalah sanksi hukum. Paling-paling, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Hal-hal segera berakhir. Resort pesona pun teralihkan pada rasa malu Mandy.
Meski Mandy menolaknya, berkali-kali Zeno tetap low profile. Dia bersikeras bahwa Harvey dan Mandy telah membantu keluarga Naiswell untuk menyingkirkan darah buruk. Jadi, dia harus menerima hadiah kecil ini. Pada akhirnya, Mandy hanya bisa dengan enggan menandatangani kontrak. Bahkan dia sedikit terdiam. Dia datang ke resort pesona untuk menginap hanya 1 malam, dan tiba-tiba resort itu menjadi miliknya. Selain itu, nilai pasar resort ini setidaknya beberapa juta. Dengan kata lain, Mandy kembali menjadi jutawan. Mandy menatap Harvey dengan rasa ingin tahu. Apa rahasia yang disembunyikan oleh suaminya yang menumpang? Dengan satu panggilan telepon, dia bisa membuat keluarga Naiswell bekerja lebih keras untuknya. Apakah itu hanya karena kemampuannya menilai barang antik? Mandy selalu berasumsi bahwa dia mengenal Harvey dengan baik. Namun, pada saat ini, dia merasa semakin kurang mengenalnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa tentang itu, Zeno meminta seseorang untuk memberinya kartu. Lelang yang disiapkan oleh keluarga Naiswell akan segera dimulai. Item inti dalam lelang ini adalah ekuitas Regency Enterprise. Mandy selalu ingin melihatnya secara langsung. Dia menjadi sebahagia seorang anak ketika dia menerima undangan dan kemudian lupa untuk mengajukan pertanyaan kepada Harvey. Lelang diadakan di ruang konferensi besar resort pesona. Dekorasi itu mewah. Dikatakan bahwa biaya untuk menyewa kamar bahkan hanya untuk sehari mencapai beberapa ribu dolar. Keamanan tempat ini sangat baik. Mereka yang tidak memiliki undangan tidak diizinkan masuk. Setelah membiarkan staf memeriksa undangan di tangan mereka, Harvey dan Mandy mengikuti kerumunan ke tempat tersebut. Mereka bisa melihat bahwa banyak orang hebat telah berkumpul di dalam. Banyak dari mereka memiliki pengawal yang mengenakan jas dan sepatu kulit yang berjaga di belakang mereka. Mereka adalah orang-orang dengan status penting dan perlu dilindungi setiap saat. Selain beberapa tokoh dari negara besar Harvey dan Mandy juga bisa melihat beberapa wajah asing. Regency Enterprise adalah pijakan penting di Bakwood. Banyak yang mengawasinya. Semua orang ingin memulai dengan Regency Enterprise, dan kemudian menggunakannya untuk memasuki pasar Bakwood. Hei Nona cantik. Saya Sir George dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Seorang pria berwajah barat dengan mata biru dan rambut keriting mendekati mereka, pidatonya tidak terlalu lancar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Mandy, dan hendak menciumnya. Adapun Harvey, dia benar-benar diabaikan. Bab 1164. Tepat ketika George hendak berhasil mencium tangan Mandy, Harvey melangkah maju dan menghadang Mandy. George sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Harvey dengan dingin. Apakah kamu tidak tahu etiket dasar? Ketika seorang bangsawan memberikan ciuman tangan, tidak ada yang harus menyela. Jika kita berada di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, Anda akan pergi ke pengadilan karena perilaku tidak sopan seperti itu. Harvey tersenyum dan menjawab dengan dingin yang sama. Ini adalah negara besar bukan kerajaan matahari yang tidak pernah terbenam. Kamu harus mengikuti aturan kami di sini di negara besar Di sini, kamu akan ditangkap dan ditahan di kantor polisi selama beberapa hari jika kamu menyentuh seorang wanita dengan santai. Lancang. George berteriak. Kau terlalu sombong. Kau menghina seorang bangsawan. Kau harus berlutut dan meminta maaf padaku hari ini. Aku akan pergi ke kedutaan untuk mengajukan gugatan jika tidak, dan kau akan menyesalinya. Seru George, tampak puas diri. Dia cukup akrab dengan negara besar Karena itu, dia tahu betul bahwa jika dia menyatakan statusnya sebagai tamu asing di negara besar banyak warganya akan menyerah padanya dan bertindak rendah hati di depannya. Dia bahkan memanfaatkan kedutaan sekarang. Tidak mungkin pria ceroboh ini tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah bangsawan berdarah murni di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Harvey ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mandy memelototinya dan dengan cepat membungkuk kepada George. Tuan yang terhormat, suami saya tidak tahu etiket negara Anda. Tolong jangan keberatan. Mandy bertindak seperti itu untuk keuntungan Harvey.
Dia tidak ingin dia menyinggung orang asing. Karena itu, dia berusaha memuluskan segalanya. George menatap Mandy selama beberapa waktu. Dia kemudian menjawab dengan senyum ambigu. Cantik, suamimu tidak masuk akal. Tapi kamu sangat masuk akal. Di kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam, bahkan jika seorang wanita sudah menikah, dia masih memiliki hak untuk bergaul dengan pria lain. Harvey menyela dengan rasa ingin tahu. Jadi, pria di negaramu suka memakai tanduk. Mengenakan tanduk. George tercengang. Dia tidak mengerti apa maksud Harvey. Namun, Mandy tertawa keras. Orang lain dari negara besar H di dekatnya juga menunjukkan senyuman penuh arti. Harvey menjelaskan dengan ramah. Artinya istri selingkuh dan tidak setia. Pernyataanmu cukup menarik. Memang, pria di negara kita suka memakai tanduk. George mengerti sekarang. Meskipun demikian, orang-orang di kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam cukup berpikiran terbuka. Mereka tidak malu dengan hal-hal seperti itu, sebaliknya, mereka bangga akan hal itu. George terus tersenyum sambil melanjutkan. Nona cantik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya George III dari Morgan Financial Group dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Kamu bisa memanggilku George. Setelah dia berbicara, George mengeluarkan kartu dengan lambang keluarga perunggu di atasnya. Kata-katanya mengejutkan orang banyak. Apa? Morgan Financial Group dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Dikatakan bahwa kelompok keuangan ini dikaitkan dengan orang-orang dari banyak industri. Kenapa mereka tertarik dengan Regency Enterprise? Morgan Financial Group adalah perusahaan multinasional besar. Mungkinkah pasar modal kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam telah mengarahkan perhatian mereka pada Bakwood? Dalam hal ini, persaingan di Bakwood akan sangat besar di masa depan. Para pemimpin bisnis yang hadir mengerutkan kening. Perusahaan multinasional besar ini tidak hanya memiliki teknologi canggih, tetapi juga memiliki dana yang melimpah. Bersaing dengan mereka terlalu sulit. Bab 1165. George tersenyum puas ketika dia melihat kulit mengerikan yang muncul di wajah warga negara besar H. Dia adalah seorang bangsawan dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Bagi orang seperti dia, berinvestasi di negara miskin seperti itu sama saja dengan kunjungan amal. Ketika dia masih di kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam, dia telah mendengar bahwa beberapa warga negara besar H memuja segala sesuatu yang asing dan menyukai orang asing. Sekarang, sepertinya itu benar. Semua pedagang dari negara besar H ini takut padanya. George menoleh ke Mandy dengan tatapan puas. Nona cantik, kamu akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jika kamu pergi denganku. Saya tidak hanya dapat menunjukkan kepada Anda budaya tradisional kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam, tetapi saya juga dapat membantu Anda mendapatkan kartu hijau yang memungkinkan Anda menjadi warga negara di sana. George bertekad. Ketika dia berada di kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam, dia juga mendengar bahwa ada banyak keindahan yang tinggal di negara timur kuno yang misterius ini. Saat dia melihat Mandy, dia terpesona. Dia berkali-kali lebih cantik daripada bintang yang dilihatnya di layar perak. Mengikuti tradisi negaranya, George ingin memiliki pertemuan yang indah dengan wanita cantik ini. George tidak peduli apakah dia punya suami atau tidak. Apakah kartu hijau di sana sebagus itu? Tidak tertarik. Harvey berkomentar dengan acuh tak acuh. Dia kemudian membawa Mandy ke tempat duduknya. George menyaksikan adegan ini dengan seringai di bibirnya. Menarik. Seseorang berani menolak seorang bangsawan agung dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Kamu mati. Aku menginginkan wanita ini. Pada saat ini, seseorang di sebelah George dengan cepat berbisik. Tuan muda, mari kita fokus pada hal-hal penting terlebih dahulu. Tuan tua telah menginstruksikan bahwa apapun yang terjadi, kita harus mengakuisisi perusahaan kabupaten. Demi kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. George menjawab dengan tidak sabar. Aku tahu. Aku akan bermain dengan si bodoh itu setelah pelelangan selesai. Kemudian, semua orang pergi ke tempat duduk yang ditentukan.
Zeno adalah orang yang bertanggung jawab atas pelelangan kali ini. Pemerintah Bakut juga telah mengirim orang lain untuk mengawasi tempat kejadian. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar di Bakut. Pada awalnya, para Naiswell menunjukkan beberapa item acak sebagai pemanasan sebelum akhirnya mencapai bagian utama acara. Setiap orang. Berikutnya adalah sorotan hari ini. Kepemilikan perusahaan kabupaten. Regency Enterprise adalah perusahaan real estate terbesar di Bakut. Propertinya meliputi bisnis pertunjukan, industri garmen, industri pariwisata, dan sebagainya. Prospeknya luar biasa. Kali ini, Regency Enterprise dijual. Harga penawaran awal adalah 156 juta dolar. Zeno mengumumkan sambil tersenyum. 471 juta dolar. Keluarga Hamilton dari Las Vegas segera mengangkat plakat mereka. 487 juta dolar. Kali ini, Gordons of Hong Kong mengangkat plakat mereka. Tak lama kemudian, harganya terus naik hingga mencapai 234 juta rupiah. Namun, harganya terus naik sekitar 1 hingga 3 juta setiap kali seseorang mengajukan penawaran. Nilai BUMD ternyata berkisar antara 234 juta hingga 312 juta. Jika seseorang membelinya dengan harga yang melebihi batas itu, maka itu adalah kesepakatan tanpa keuntungan. Betapa membosankan. Aku pikir para tiran lokal ini akan habis-habisan saat mereka menawar. Kata Harvey, mengamati pemandangan itu dengan jijik. Sekarang mereka hanya menguji satu sama lain. Mereka terlalu lemah. Mandy tersenyum. Bicaralah lebih lembut, kita di sini untuk menonton pertunjukan. Kita di sini bukan untuk menawar. Terserah tokoh-tokoh besar ini tentang bagaimana mereka ingin menawar. Sebaiknya kita menonton saja. Ketika dia selesai berbicara, dia melirik George III. Jika tebakanku benar, Regency Enterprise pasti akan jatuh ke tangan Morgan Financial Group. Sir George pasti akan memenangkannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aset negara besar pada akhirnya akan jatuh ke tangan orang asing. Keluh Mandy.